santriwati jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat sehat dan nikmat iman telah membawa langkah kaki kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Kita berharap segala bentuk jenis pahala, mulai dari pahala niat yang kita niatkan sejak tadi malam, sampai kepada pahala kita berwudu, pahala kita sholat sunnah wudu, pahala berangkat ke masjid baik dengan kendaraan ataupun jalan kaki, pahala ikhlas kita melakukan semuanya tanpa paksaan, tanpa mengharap apa-apa selain daripada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan pahala kita melaksanakan subuh berjamaah yang menurut hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana ia mendapatkan sholat sunat sepanjang malam. Ini mudah-mudahan semua itu pahala itu sampai nanti pahala Jumat, sampai pahala doa, sampai nantinya pahala mendengarkan ceramah, dan diakhiri dengan pahala bersolawat kepada Nabi, kita dapatkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada puji junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, ada satu amalan yang insyaallah amalan itu akan kita coba bagikan pada subuh ini, yang barangkali tidak semua kita yang tahu. Bagi yang ada di grup Pondok Tahfiz Nur Huda, kita sudah share di situ. Mudah-mudahan jaringannya lancar dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amalan itu adalah pada satu kali Nabi SAW duduk-duduk bersama para sahabat. Ya, seperti ini dalam sebuah kajian duduk-duduk bersama sahabat. Karena Nabi kalau duduk-duduk itu tidak sama dengan kita. Kalau kita duduk-duduk kan minum kopi ya. Kalau Nabi itu membahas masalah agama, membahas masalah umat, membahas masalah dakwah, dan ya, membahas masalah akhirat. Jarang sekali Nabi membahas masalah yang di luar daripada itu. Kalaupun ada, jika ada sahabat yang bertanya, contoh tentang hutang piutang, tentang bisnis, tentang ini segala macam, itu pun kalau sahabat bertanya. Tapi jika sahabat tidak bertanya, maka Nabi SAW lebih kepada bagaimana bercengkrama, berkisah dengan para sahabat tentang pahala-pahala akhirat. Lalu dalam keadaan duduk-duduk bersama seperti ini, Nabi memanggil sebuah nama, yaitu Bilal bin Rabah. Pernah dengar santri semua Bilal bin Rabah? Pernah ya. Bilal bin Rabah ini adalah budak hitam. Budak hitam. Tak kundang bersuara. Nah, budak hitam yang pertama masuk Islam. Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azan pada waktu itu. Jadi di dalam kisah, bagi para santri atau kita semua yang pernah menonton film Omar di bulan Ramadan, biasanya itu pada bulan Ramadan disiarkan. Nah, dalam film tersebut kita saksikan bahwa ketika Nabi pertama membangun sebuah masjid, setelah selesai masjid itu digotong royongkan, maka Bilal dengan itu naik ke masjid tersebut melaksanakan azan. Nah, azan yang pertama yang dikumandangkan itu adalah azan yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah. Nah, jadi Bilal ini bukan orang kaya, bukan dari golongan konglomerat,
bukan orang putih, ya, tapi melainkan hitam, budak. Itu suruh budak ini pada zaman Nabi dulu itu boleh diperjualbelikan. Jadi barang, umpama barang, budak cek awak belilah, ya. Jadi dan ini Bilal bin Rabah ini adalah salah seorang budak yang dimerdekakan, yang dimerdekakan. Artinya ya dimerdekakan sebagaimana kita biasa. Kemudian, wahai Bilal bin Rabah, kata Nabi, sesungguhnya aku mendengar bunyi sendalmu di dalam surga. Jadi Bilal ini masih di Arab, sendalnya tengah dalam surga. Coba bayangkan kira. Sesungguhnya wahai Bilal, aku mendengar sendalmu, bunyi sendalmu di dalam surga. Kalau orang bahasa ini ada sendal terupa tangkelek segala macam. Nah, buat bunyi itu kan tangkelek, lotak, ya kan? Tangkelek. Lalu sahabat yang lain bertanya, wahai Rasul, wahai Nabi Allah, ada apa sesungguhnya amalan yang dikerjakan oleh Bilal bin Rabah sampai-sampai engkau mendengar bunyi sendalnya di dalam surga? Maknanya apa? Kalaulah sendal Allah masuk dalam sarung dulu, berarti maknanya kita Allah jamin untuk masuk surga. Ini yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Nabi langsung menjawab, salah satu amalan yang dilaksanakan oleh Bilal bin Rabah adalah beliau tidak pernah absen. Beliau tidak pernah alfa untuk melaksanakan salat sunat setiap setelah selesai wudhu. Sederhana cuma. Bilal bin Rabah tidak pernah absen, tidak pernah alfa untuk melaksanakan salat sunat setiap beliau selesai wudhu. Jadi ada salat sunat yang diajarkan Nabi, yaitunya salat sunat wudhu. Ini jarang sekali dibahas. Yang biasa dibahas ada salat sunat tahajud, sunat duha, sunat rawatib, sunat tahiyatul masjid, sunat taubat, sunat fajar, dan beberapa sunat yang lainnya. Namun sunat wudhu ini pernah kita dengar tapi jarang dibahas. Setiap selesai wudhu melaksanakan salat sunat wudhu. Jadi para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh para tabi'in dan diikuti oleh para ulama-ulama pada zaman ini, itu wudhu mereka itu tak pernah putus. Bukan tak pernah lepas ya, bukan tak pernah batal, tak pernah putus. Kalau pernah batal itu setiap manusia aku pasti pernah batal wudhunya, pasti pernah batal wudhu, asalkan dia manusia. Tapi ini tidak pernah putus. Apa maksudnya? Setiap batal wudhu lagi, setiap batal wudhu lagi. Ini yang namanya wudhu tak pernah putus. Meskipun dia tidak melaksanakan sholat. Maksudnya kalau kita kan ambil dua ketika kita laksanakan sholat wajib saja, atau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan selanjutnya, kan ketika itu saja rata-rata kita wudhunya. Kalaupun ada yang wudhu sesudah mandi, itu pun jarang. Nah, para sahabat Nabi, sahabat tabi'in, khalifah sampai ulama-ulama yang zaman kini itu yang paham tentang fadilah wudhu itu, maka wudhunya tidak pernah putus. Setiap wudhu, setiap lapih wudhunya, ambil wudhunya balik, lapih wudhunya, ambil wudhunya balik. Itu. Dan ada satu keistimewaan bagi Bilal bin Rabah. Bukan sekedar tak putus wudhu, tetapi setiap beliau selesai wudhu, beliau laksanakan salat sunnah 2 rakaat. Kok kelebihan Bilal daripada yang lain ketika itu. Sebelum Nabi memberitahu ya, ternyata Bilal sudah melakukan dulu dibanding sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain bukannya tidak salat sunat, ikut juga salat sunat, tapi salat sunat yang lain. Tahiyatul masjid, rawatib, sunat taubat, segala macam. Tetapi yang rutin tidak pernah alfa, tidak pernah absen adalah Bilal bin Rabah. Sampai keluar hadisnya bahwasannya, wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar bunyi selopmu, bunyi sendalmu di dalam surga. Sahabat bertanya,
apakah gerangan amalan yang beliau lakukan wahai Rasul? Rasul menjawab, beliau selalu melaksanakan sholat sunnah wudhu setiap selesai berwudhu. Jadi sederhana Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah, meski sederhana tetapi ubili tidak pernah absen belum meraih bawa macam. Jangan ka salat sunat wudu, jangan ka salat sunat rawatib, jangan ka salat sunat tahiyatul masjid, jangan ka salat sunat tahajud, salat wajib saja yang 7 balik rakaat sehari semalam, yang 5 kali sehari semalam banyak yang lupa dan dilupa-lupakan. Nah, kalau jadi lo lupa, nama ada ikut dilupa-lupuan dengan alasan malas. Jadi Bapak Ibu, mumpung pagi kini jamaah kita ada di antara wali murid, ada jamaah-jamaah yang lain. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada wali murid, orang tua atau wali murid tentang sholat. Kita sebagai orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai orang tua tentu ingin anak kita berhasil. Salah satu yang kita inginkan yaitu berhasil sebagai hafiz Al-Quran, hafiz dan hafizah Al-Quran. Jadi para ulama ya, menjelaskan bahwa seorang anak yang hafiz Al-Quran, maka kelak dia di akhirat nanti akan memberikan sebuah mahkota kepada orang tuanya di surga. Nah, bukan di padang mahsyar, tapi di surga. Mahkota anak itu magihan mahkota kepada awak bapak ibu-ibu dalam surga kalau anak awak seorang hafiz Al-Quran. Berapa juz? Berapa ayat? Tidak ada kisah di dalam itu. Mau 1 juz, mau 2 juz, mau 3 juz, mau 30 juz. Yang jelas seorang hafiz Al-Quran. Apa arti hafiz? Adalah orang yang menjaga Al-Quran. Bukan sebatas menghafal. Bukan sebatas menghafal. Kalau hafizul Quran itu bukan sebatas menghafal saja, tetapi menjaga ayat-ayat Al-Quran melalui lisan-lisannya. Nah, jadi kalau percetakan tentu menjaga ayat Al-Quran melalui cetakannya. Banyak cetakan tuh dari PT-PT. Nah, kalau hafiz ini tidak. Hafiz ini menjaga ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu adalah firman Allah. Mukjizat Nabi SAW terbesar adalah Al-Quran. Nah, namun ada satu hal fenomena yang terjadi di kalangan santri. Apa itu? Acok yang Koko mau sampaikan bahwa ketika selesai menghafal pagi, siang hilang. Hafal siang, sore hilang. Hafal sore, malam hilang lagi. Hafal kini, besok hilang. Hafal yang baru, yang lama hilang. Apa sesungguhnya gerangan kira-kira yang terjadi? Mari Bapak Ibu kita cek. Namun tidak beranilah memastikan apakah memang itu penyebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita cek. Apakah ibadah sholat anak kita sudah pas? Apakah ibadah sholat anak kita 5 kali sehari semalam kok tidak ada yang tinggal? Tapi kalau ada yang tinggal, maka barangkali itulah penyebabnya. Ini hafal Al-Quran, menghafal Al-Quran, datang ke pondok jam 6, setengah 6 jangan tiba di pondok. Nanya kerajaannya apa? Main kajai, lari-lari, main terumpa, lempar-lempar. Kau bagi ibu-ibu apa-apa yang tak tahu, kau lah kerajuan anak-anak kita di surau. Ketika awal-awal tiba, main terumpa disusun 3, yo terumpa apa? Lari-lari, kau main kajai tak. Pendopo sampai ruangan makan, aula nama aula terbuka, tribun terbuka, kok menjadi sampai main kajai deh itu. Menjelang maghrib masuk. Masuk maghrib, ya kan? Nah, salawat orang kadang-kadang alunya ambil doa lagi motor terus nan laki-laki motor sana nan produksi motor tepek macam-macam. Kadang lah nan lain nan azan, dak santri yang azan lagi. Selesai maghrib, nah mapal kadang 1 surat dia hafal, satunya motor lagi. Nah, itu informasi yang ingin aku sampaikan kepada bapak, ibu-ibu, orang tua santri.
Lalu apa yang terjadi ketika datang hari Kamis, orang tua datang nyostorkanlah setoran santri, setoran anaknya kepada awak. Amba aku menurut setoran anak. Nah, coba cek ibadah sholatnya. Cek ibadah sholat anak awak di rumah bapak dan ibu-ibu. Zuhur lai sholatnya, asar lai sholatnya, ba'a sholatnya talambe atau tidak. Kalau talambe sholatnya tegur semampu awak. Kapaparalu aja sanksi, kapaparalu berangan, karena nyo anak awak. Itu tanggung jawab awak, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena itulah adalah aset kita. Meninggal itu bapak dan ibu-ibu nanti anak kita itu adalah aset kita yang akan mendoakan kita. Doa yang tak pernah terputus, amalan yang tak pernah terputus, salah satunya adalah doa dari anak yang soleh. Nah, jadi kalau awak menciptakan anak yang soleh itu ketika awak masih hidup. Ketika awak masih hidup. Salah satunya yaitu dengan menjaga ibadah sholat. Nah pertanyaannya kemudian, kalau kita menjaga ibadah sholat, menjaga ibadah sholat anak kita, dan kita sendiri sebagai orang tua tentu takah tu pula. Jadi miris beberapa orang santri yang bertanya ketika menghafal, sampai apa lama? Sampai sikoma. Nah coba bacakan. Nah bacakan, ada yang lancar, ada yang tidak. Yang tidak tentu ditunjuk-tunjuk aja. Kemudian setelah selesai yang baru, coba ulang surah Iqra, bacakan surah itu. Begitu, ada yang lancar, ada yang tidak. Banyak yang lupa. Ketika kamu tanya, lai sholat awak, lai sholat awak kan di rumah, sholat zuhur, kadang-kadang lai mak, kadang tidak. Macuk lai pada indak, aco indak mak. Sholat zuhur, sholat asar, takah tu belum mak. Dak do dingi ana de mak wa, de ayah wa, mak wa ayah wa ndak lo solat rumah. Ai ko na babayu. Bapak dan ibu, anak kita sudah menyiapkan mahkota untuk kita di Sarugo, tapi kita ndak solat. Anak kita lamanya diwan kunci untuk kita masuk Sarugo, tapi kita ndak nio ambil kunci itu doh. Dosa kita daripada anak kita banyak dosa kita oleh. Banyak dosa kita oleh. Karena bahan lamu duit dosa banyak. Amalan kadang tidak sebanyak dosa itu tuh. Tidak kadang-kadang lain sudah dipastikan amalan itu sangat daripada dosa. Karena amalan itu laksanakan secara sadar dengan niat, dengan bismillah barunya jadi amal. Innama amalu niat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kadang-kadang amalan baik pun kalau niatnya sesek, tidak juga dapat pahala. Kalau dosa kadang secara sengaja atau tidak sengaja tiba juga, pokoknya membuki, membunuh. Kini wasalahan anak awak ke pondok kini bapak ibu-ibu. Tujuan awak supaya awak mencelek di TV, awak mencelek di daerah tu, celek ko sianu si pulan bin si pulan nyaf Al-Quran. Ini hafal Al-Quran, tetapi apa yang terjadi? Sholatnya tidak terjaga. Apa resiko, apa akibat kira-kira yang akan Allah turunkan kepada orang yang seperti ini? Al-Quran itu tidak memberkati kepada dirinya dan keluarganya. Ini salah satunya. Bapak Ibu jamaah subuh, Al-Quran itu adalah mukjizat, tak bisa dipermain-mainkan Al-Quran itu. Tak bisa sebatas ditenteng-tenteng. Kasihan mereka ini kemudian. Meskipun awak kini kok ada Al-Quran kita, awak letak Al-Quran kita itu dalam tas, awak bawa kamar kian kasihan kamari, awak bawa tas tadi. Tetapi apa? Kalau kemudian awak baca, sholat awak tidak awak jaga, sholat awak awak lalai, ara'aital ladzi la yukadzibu apa? Ara'aital ladzi yukadzibuna biddin. Ya kan? Fawailul lil musallin. Kawal bagi orang yang sholat adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi sholat itu adalah utama bapak dan ibu-ibu. Oleh karena itu, aku berharap kalau anak kita sukses, anak kita berhasil menjadi ugang nih, tidak menjadi ugang-ugang loh. Kalau ugang-ugang saja di tengah sawah itu, bang lah. Masuk aja lah, sudah mau tu. Malam lagi malam jelas, siang lagi jelas. Ditakar tu dia tagak itu ugang-ugang tengah sawah. Awak ingin anak awak tentu jadi ulang.
Kalau awak niu anak awak jadi orang, awak dulu yang jadi orang. Nah, dan anak awak ingin menjadikan anak awak jadi orang, tapi awak mau jadi orang-orang itu ni. Nah, orang-orang kan ada talingoi itu aja dah lah. Ada talingoi orang-orang tu. Nah, santri yang pernah mencalak orang-orang tengah sawah, calak lah nan ada kan kapan doa je nyala. Sokok tempuh uang untuk kapal lokal dia nama lubang uang. Nah, ada talingoi tu. Makanya nyo nak mendengar seruan azan. Talingoi tak ada. Beda. Jadi kalau awak niyo ingin barokah Al-Quran tu di dalam rumah awak, di dalam diri awak, di dalam pribadi awak, kuncinya apa? Hafalkan Al-Quran dan jaga ibadah solat. Sederhana saja. Dan untuk menjaga ibadah solat wajib, maka biasakanlah untuk menjaga pahala ibadah salat sunat. Supaya bisa menjaga ibadah salat sunat, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan ibadah salatku ini, bahasa awak saja boleh doa itu. Ya Allah, jadikan ibadah salatku ini membuat pribadiku berubah. Ya Allah, hilangkan rasa malih dalam diri kami, ya Allah, hilangkan rasa malas, hilangkan rasa enggan. Jadikan aku ini taat di dalam agamamu, ya Allah. Jadikan itu. Jadi Allah yang menjadikan semuanya. Tanpa campur tangan Allah tidak akan bisa. Bisa paham santri semua. Bapak, ibu-ibu, barangkali itulah sebuah sekilas info yang ingin saya sampaikan. Nah, anggap saja itu berita pagi. Nah, berita pagi yang bisa saya sampaikan bahwa itulah anak-anak kita. Hafal kini besok hilang, hafal kini besok hilang. Mari kita cek salatnya. Mari kita cek ibadahnya, dan otomatis kita cek pula ibadah awak. Baik, untuk penutup tausiah pagi ini, mari kita sama-sama melaksanakan sholawat. Namanya sholawat Jibril. Nah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah, ya, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kamu dengan salawat yang sempurna. Sudah hafal semua para santri salawat Jibril? Kalau belum hafal silakan tengok jimat. Nah, tengok kuliah atau kuliah. Nah, baik, yang mau jadi YouTuber silakan direkam. Nah, bisa ya? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Buat tes dulu sekali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai puluh poin dulu. Alun pas semangat ini. Nah, silakan kita ulang balik dengan semangat. Siap? Siap. 1, 2, 3, ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
misbahus suduri. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya rusal khalqaini. Ya habibi ya Muhammad ya rusal khalqaini. Ya Muhammad ya Muhammad ya imam al-qiblataini. Ya Muhammad ya Muhammad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amalkan salawat itu, salawat Jibril namanya. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat Nabi akan berikan syafaat kepada kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang punya anak untuk bisa diayun-ayunkan, ayunkan anak kita dengan salawat Jibril. Bagi yang acok membawa kendaraan, biar aman kendaraan kita, biar lebih sajuk dan lebih nikmat, bawakan salawat Jibril. Nangkan acok manggil yang lado, senang ini lado, salawat Jibril. Nah, nandak kuliah salawat Jibril itu ketika mandi, dia lah. Ya mandi, senang mandi acok nyanyi itu salawat Jibril lu asik. Nah, lihat. Yang lain-lain boleh salawat Jibril. Perbanyak salawat. Mudah-mudahan menjadi amal baik bagi kita semua. Mari bagi santri yang mau setorkan salawat